Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Hidup di dunia dan hidup yang akan datang, yaitu hidup kekal. Itu yang paling utama. Keselamatan itu paling utama. Dan keselamatan di dalam Yesus itu adalah iya dan amin. Salam, sahabat Bethlehem. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menyembuhkan. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang luar biasa dan menyembuhkan ini. Kami seluruh hamba-hamba Tuhan dan tim selalu berdoa buat Bapak Ibu yang bekerja. Kiranya Tuhan memberkati karirmu dan menjadikanmu kepala. Buat Bapak Ibu para pedagang-pedagang, Tuhan membuat daganganmu selalu laris dan beruntung. Buat teman-teman pemuda, mahasiswa, anak-anak remaja yang kami kasihi, Tuhan pasti menolong. Engkaulah masa depan bangsa ini. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sedang sakit, baik yang opname di rumah sakit maupun di rumah, kami berdoa Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Sembuhlah, hari ini engkau bisa pulang. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, mari kami persilahkan sama-sama kita subscribe channel ini, like, lonceng, dan berilah komen yang baik. Kita majukan dan besarkan channel ini bersama-sama. Selamat menikmati. Salam Tabga. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Dimanapun saudara berada, Yesus ada di samping saudara. Mari buka hatimu, mari buka pikiranmu, biar Tuhan menjamah kita pada saat ini. Sebelum saya sampai ke firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Tak usah takut, El Shaddai, Dia besar, Dia besar. Haleluya, amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Engkau besar Tuhan Yesus. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau maha hadir dimanapun umat-Mu berada. Engkau Allah yang esa, yang disembah segala suku, kaum dan bahasa. Bahkan seluruh bumi sujud menyembah kepadamu Tuhan. Bahkan firman-Mu dikenapi, Filipi 2:11, segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapa di sorga, berkatilah Tuhan pemberitaan firman pada pagi ini. Urapilah firman-Mu, urapi hamba-Mu menyampaikannya, dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan, telinga yang mendengarkan. Mari berkati Tuhan, jamah semuanya Tuhan Yesus, dan selamatkan mereka semua. Terpujilah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kiranya pujian tadi memberkati setiap kita yang telah menaikkan pujian, bahkan yang mendengarkan pujian tersebut. Dan saya yakin melalui pujian tadi Tuhan sudah menjamah saudara. Buka hatimu, lembutkan hatimu, relakan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada pagi ini saya mau sampaikan firman Tuhan dengan tema carilah aku maka kamu akan hidup. Saya ambil dari Amos pasal yang kelima ayat yang keempat. Saya akan bacakan sama kita. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Dan ayat ini juga menjadi tema bagi kita pada pagi ini. Carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara kasih Tuhan, ayat ini dikatakan kepada kaum Israel. Enggak orang yang enggak percaya pada Tuhan berkata itu kan untuk orang Israel. Salah. Kita juga adalah Israel, Israel rohaninya Tuhan. Jadi firman Tuhan itu kepada saya dan saudara. Dikatakan carilah aku. Siapakah aku? Sang pencipta langit dan bumi. Siapakah sang pencipta langit dan bumi yang telah datang ke dunia? Itulah Yesus Kristus Tuhan. Carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara kasih Tuhan, biarlah hari ini kita boleh merasakan hidup yang luar biasa melalui firman Tuhan ini. Semua orang di dunia sibuk mencari sesuatu untuk kehidupan di dunia. Bahkan orang melakukan segala cara untuk bisa hidup di dunia. Ada orang dengan cara menipu, ada orang dengan cara yang baik. Tapi kita kalau anak Tuhan, jelas cara kita adalah cara yang baik. Bagaimana supaya mereka dapat bertahan hidup di dunia ini? Apalagi masa-masa sekarang pandemi COVID-19 yang melanda dunia, yang begitu memporak-porandakan ekonomi dunia, juga ekonomi bangsa kita, bahkan ekonomi kita secara pribadi. Tapi kita percaya, saudara kasih Tuhan, umat yang percaya kepada Tuhan, dia akan peliharakan. Orang dunia mencari itu, dan itu tidak salah. Kita harus mencari memang. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Namun sangat sedikit yang mencari untuk bisa mencapai kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang setelah kematian. Saudara kasih Tuhan, saya seringkali bawa firman tentang kematian terus. Karena memang itu manusia pasti akan meninggalkan dunia. Tapi banyak orang gak paham setelah mati itu gimana sih. Saudara kasih Tuhan, waktu kemarin minggu lalu saya sampaikan, kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu, tapi kematian itu awal daripada kehidupan. Yohanes pasal 6 ayat 27 berkata, Injil Yohanes, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi ayat ini jelas dikatakan bahwa ada hidup kekal. Jangan katakan tidak ada surga. Surga itu di dunia, itu pembohong. Itu setan yang berbohong kepada manusia, yang berkata tidak ada surga. Surga itu di dunia. Bahkan dikatakan tidak ada neraka. Itu pembohong besar. Dan pembohong itu kita tahu bapaknya siapa. Alkitab berkata bapaknya adalah setan. Jadi hidup kekal itu ada, tinggal kau menentukannya, surga atau neraka. Jadi bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada kesudahannya, sampai kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu yang setia mengikuti ibadah Miracle Morning, itu satu hal yang luar biasa. Saudara sedang mencari hidup yang kekal itu. Setialah
Bapak Ibu membuka mengikuti ibadah Miracle Morning, dan saya yakin ketika saudara mengikuti ibadah Miracle Morning setiap pagi, mujizat Tuhan datang pada saudara. Saudara kasih Tuhan, carilah makanan yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Mengapa saudara kasih Tuhan kita harus mencari Tuhan? Mengapa saya dan saudara harus mencari Tuhan? Karena hanya di dalam Dia, di dalam Tuhan ada kehidupan. Pak, saya kan hidup juga sampai sekarang, betul. Tapi kita membahas kehidupan di luar daripada kehidupan sesungguhnya. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena hanya di dalam Tuhan ada kehidupan. Hidup di dunia dan hidup yang akan datang, yaitu hidup kekal. Itu yang paling utama. Keselamatan itu paling utama. Dan keselamatan di dalam Yesus itu adalah iya dan amin. Bukan mudah-mudahan. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Dikatakan Yohanes pasal 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan hidup yang kekal, mengaruniakan anaknya yang tunggal, hingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada banyak ayat di Alkitab berbicara hidup kekal. Itu menegaskan kepada kita bahwa ada kehidupan kekal setelah kematian. Jadi mari kita mencari Tuhan lebih sungguh. Mengapa kita mencari Tuhan? Karena Dialah yang memberikan hidup itu. Dan kalau kita mencari Tuhan, kita akan dibebaskan dari kemiskinan. Lukas 4 menubuatkan, saudara kasih Tuhan. Di sana dikatakan Lukas 4:18. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dengan mencari Tuhan, kita dibebaskan dari kemiskinan. Kemiskinan rohani, baik kemiskinan jasmani. Jadi betapa pentingnya, selagi saudara masih punya waktu, mari kita mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Mengapa kita mencari Tuhan? Mencari Tuhan membuat hidup kita berhasil. Kata Alkitab, bukan kata pendeta atau kata pengkhotbah. Kata Alkitab, kata firman Tuhan, kalau kita mencari Tuhan, itu akan membuat hidup kita berhasil. Berhasil dalam versinya Tuhan beda dengan berhasil versinya orang dunia. Contohnya ada pedagang berhasil menjual sayuran-sayurannya, dagangannya, tapi tidak punya untung, tekor di tenaga, hanya balik modal. Apakah itu berhasil? Itu nggak berhasil, saudara kasih Tuhan. Yang berhasil itu dia habis dagangannya, ada untungnya bagi dia. Itu keberhasilan versinya Tuhan. Versi dunia beda. Maka dikatakan di sini dalam 2 Tawari pasal 26. Ketika Raja Uzia mencari Tuhan, Alkitab mencatat Allah membuat segala usahanya berhasil. Raja Uzia itu masih muda usianya ketika menjadi raja di Israel. Usia 16 tahun. Dan pada masa muda dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan mengatakan Allah membuat segala usahanya berhasil. Ya, betapa pentingnya kita mencari Tuhan lebih ekstra sungguh-sungguh menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Mengapa kita mencari Tuhan? Karena mencari Tuhan berarti berlindung dari murka Allah. Saya buka ayatnya, Jepanya pasal yang kedua ayat 3. Kalau kita mencari Tuhan, kita sedang berusaha berlindung dari murka Allah. Jepanya pasal 2 ayat 3. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ada murka Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 20 berkata, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ada orang bilang berarti Allahnya orang Kristen itu kejam sekali. Saudara kasih Tuhan, Allah kita penuh kasih. Dia penuh rahmat, Dia maha pengasih, maha penyayang.
Tapi Ibrani 12 ayat 29 mencatat, jika orang menolak dia, jika orang tidak takut akan dia, maka Allah itu bagaikan api yang menghanguskan bagi dia. Kalau saudara menolak Yesus, kalau saudara menolak dia dan tidak takut akan dia, maka api yang menghanguskan itu akan datang pada saudara. Jadi jelas saudara kasih Tuhan, ayat mengatakannya, biarlah kita lebih sungguh-sungguh lagi mencari Tuhan. Mencari Tuhan berarti mengandalkan Tuhan. Amin. Karena kita berkata, Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana cara mencari Tuhan? Karena ada orang bertanya seperti itu kepada saya, bagaimana Pak cara mencari Tuhan? Bagaimana cara mencari Tuhan? Apakah dengan ibadah sekali seminggu sudah bisa disebut mencari Tuhan? Belum cukup, saudara kasih Tuhan. Belum cukup. Belum cukup hanya ibadah sekali seminggu itu sudah dikatakan, dikategorikan mencari Tuhan. Saudara mencari makan aja 24 jam. Masa mencari Tuhan sekali seminggu? Mencari Tuhan itu membangun atau mendirikan mesbah atau ibadah tiap-tiap hari dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, yaitu membangun persekutuan tiap-tiap hari. Dan kata lain pernah saya sampaikan di sini bahwa ibadah itu tiap hari, bukan sekali seminggu. Karena kita setuju kalau ditanya, kamu ibadah mau ngapain? Ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan mau tiap hari atau sekali seminggu? Pasti orang pilih ketemu Tuhan tiap hari. Maka beribadahlah tiap hari, bukan sekali seminggu. Ya orang beribadah 5 kali 1 hari. Kita tiap saat harus beribadah kepada Tuhan. Gak cukup 5 kali ya 1 hari. Tapi setiap jam kita harus mencari Tuhan. Karena Tuhan ada di mana-mana. Dan Tuhan ada di sampingmu pada saat ini. Jadi mari bangun dirimu dalam ibadah tiap hari. Bagaikan Maria yang duduk di kaki Tuhan dan kakaknya Marta yang sibuk cari makan. Dia sibuk mencari, bekerja di dapur, mempersiapkan hal-hal jasmani. Tapi Maria, dia sudah mempersiapkan dirinya hal-hal yang rohani, hal-hal yang kekal. Itu yang dicari Tuhan. Kekristenan bukan berbicara agama, saudara kasih Tuhan, tetapi berbicara fellowship, hubungan dengan Sang Pencipta. Itulah kekristenan. Bukan bicara agama, tapi berbicara hubungan dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, ketika Ania datang kepada kita, kita akan kuat. Karena gak lama lagi kita mengalami itu, saudara kasih Tuhan. Kekristenan adalah suatu organisme yang hidup. Organisme yang hidup. Jadi, bagaimana cara mencari Tuhan? Bangun dirimu dan ibadah tiap hari. Seperti kata Joshua, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, supaya hidupmu berhasil dan beruntung. Kalau sudah perhatikan itu, berhasil dan beruntung. Renungkan Taurat siang dan malam. Ibadah bangun. Dan saya mau merenungkan kembali kepada kita. Benarkah kita sudah beribadah selama ini? Saya akan ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Apa itu definisi ibadah? Ibadah itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Itulah ibadah. Jadi kalau Bapak Ibu belum mentaati Tuhan, saudara belum beribadah. Jadi mari kita mentaati Tuhan. Amin. Mari kita mentaati Dia. Carilah Tuhan, maka Dia akan mendapatkannya. Matius 7 berkata, orang yang mencari akan mendapatkannya. Saudara kasih Tuhan, saya mengasihi saudara. Terlebih Tuhan Yesus, Dia sangat mengasihi. Dimanapun kau berada, apakah sedang terbaring, sedang kerja, di dunia kerja, sedang berjualan, Yesus mengasihimu. Dia rindu melawat dan menjamahmu. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan ini. Haleluya. Kita akan puji kita kepada Tuhan. Haleluya. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu,
dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkaulah Bapa kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi ini kami diberkati oleh firman. Kembali kami diteguhkan oleh firman, agar setiap kami mencari Engkau lebih sungguh lagi. Karena jika kami mencari Tuhan, maka Tuhan akan memberi kehidupan kepada kami. Bapa di sorga, berkatilah setiap umat yang telah mendengarkan firman. Apakah itu remaja, pemuda-pemudi, kaum bapak, kaum ibu, Tuhan berkatilah Bapa. Mari Kau buka mata rohani mereka, agar mereka dapat melihat keajaiban Taurat-Taurat Tuhan. Urapi umat-Mu Tuhan. Jikalau ada yang sakit, bilur-bilur Tuhan bekerja. Di dalam nama Yesus, nyata kuasa dan mujizat Tuhan bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Terpujilah Bapa, bagimu segala hormat, pujian dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.